Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Bapak, Ibu, dan teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer. Kelompok kami beranggotakan, saya, Audrey Michelle dari Bapenda UPT DPPRD Kutai Timur, lalu Fahmi Ulumuddin dari BPKAD Provinsi, lalu ada Edward Salomo Simatupang dari Bapenda UPT DPPRD Penajam Pasar Utara, lalu ada Ridanti Rafitasari dari Bapenda UPT DPPRD Bontang, dan terakhir ada Robi Syah dari Bapenda UPT DPPRD Berau. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu sebelumnya apa sih tujuan kita mempelajari bab ini. Jadi di sini kita sebagai calon pegawai negeri sipil diharapkan dapat memahami perubahan strategis yang terjadi pada lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan eksternal maupun internal dengan melalui isu-isu kontemporer yang terjadi sekarang, sehingga dapat menjadi wawasan bagi PNS dalam menghadapi apabila adanya kemunculan dari isu-isu kontemporer ini. Nah, di sini kita juga dituntut untuk dapat berpikir kritis mengenai isu-isu kontemporer yang nantinya akan terjadi atau muncul di lingkungan pekerjaan. Jadi di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai 6 isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini dan juga berpotensi untuk muncul di kemudian hari. Itu apa saja? Yang pertama itu ada korupsi, yang kedua ada narkoba, yang ketiga ada terorisme dan radikalisme, yang keempat ada money laundry atau pencucian uang, yang kelima ada proxy war, yang terakhir ada kejahatan pada komunikasi massa. Nah, di sini kita akan membahas 6 isu kontemporer ini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan isu yang pertama yang akan dijelaskan oleh Robi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari isu strategis kontemporer yang sedang terjadi saat ini, yaitu korupsi. Pertama-tama, kita harus memahami tentang apa sih itu korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara sederhana, perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal individu egois yang mengambil hak orang lain dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama faktor internal dari individu itu sendiri, yang meliputi sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Kemudian, faktor eksternal, yakni lingkungan dari individu tersebut, yang meliputi aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, dan aspek politis. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib berpartisipasi dengan senantiasa menunjukkan sikap anti korupsi seperti jujur dan berintegritas. Selanjutnya dalam isu-isu strategis kontemporer terdapat narkoba. Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal istilah narkoba atau naksa, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya, narkotika merupakan obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu. Namun, jika disalahgunakan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Untuk tindak pidana narkoba adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri. Artinya kejahatan narkotika biasanya diikuti dengan kejahatan lainnya dan mempunyai kejahatan turunan. Kejahatan narkotika ini bisa terkait dengan kejahatan terorisme, korupsi, perbankan, permasalahan imigran gelap, bahkan terkait dengan pemberontakan atau gerakan memisahkan dari suatu negara berdaulat, serta sebagai alat untuk melemahkan bahkan memusnahkan negara yang dikenal dengan perang candu. Untuk membangun kesadaran anti narkoba, peningkatan angka dipicu dari banyak faktor, namun faktor utamanya adalah rendahnya lingkungan mengantisipasi bahaya di narkoba melalui peningkatan peran serta,
Fakta yang terjadi, aksi coba-coba pakai narkoba telah dimulai sejak usia sekolah dan terus berlanjut hingga kuliah atau memasuki dunia kerja. Bila di lingkungan tersebut kewaspadaan narkoba tidak dicanangkan, maka pemakai akan berlanjut hingga menjadi pecandu. Selanjutnya ada terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala yang lebih kecil dari perang. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, serta menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Terorisme ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Lalu mengenai radikalisme, apa sih radikalisme itu? Menurut Adam Cooper, istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Sepintas, pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Meski begitu, radikalisme dan terorisme ini sangat berhubungan. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Jadi, kelompok paham radikal biasanya tidak berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan terus berupaya untuk mengganti dengan tatanan lain dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan atau terorisme. Kalian semua pasti tahu tentang ISIS, bukan? ISIS merupakan salah satu contoh radikalisme yang berkembang menjadi terorisme. Sebagai warga negara Indonesia, kita bisa membasmi gerakan terorisme dan radikalisme ini dengan waspada dan saling mengingatkan satu sama lain bila ada potensi kekerasan dan teror. Nah, untuk contoh isu strategis kontemporer yang berikutnya adalah money laundering. Apakah itu money laundering? Money laundering berasal dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pencucian uang. Mencuci uang berarti mengubah hal kotor menjadi hal bersih. Namun kotor di sini tidak mengacu kepada bentuk si uang yang kotor, melainkan lebih kepada upaya menyamarkan asal-usul uang tersebut yang berasal dari tindakan pidana sehingga menjadi seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Nah, kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperoleh kekayaan dari hasil usaha ilegal seperti korupsi, penyuapan, terorisme, narkotika, dan lain-lainnya. Nah, mereka melakukan ini dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Nah, pencucian uang sendiri umumnya dilakukan dengan beberapa cara, seperti pembelian dan penjualan kembali barang-barang mewah, yaitu rumah, mobil, perhiasan, atau surat berharga. Lalu ada juga dengan pembentukan perusahaan cangkang, seperti shell company, yaitu perusahaan-perusahaan yang ada hanya sebatas badan hukum yang mempunyai nama, namun tidak memiliki perdagangan atau aktivitas usaha yang jelas. Adapun beberapa dampak negatif dari pencucian uang ini adalah seperti merongrong sektor swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, merusak reputasi negara, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini, pencucian uang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Baik, untuk isu selanjutnya yaitu proxy war. Proxy war itu apa sih? Mengutip dari Wikipedia, proxy war adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalam pertempuran itu sendiri. Jadi pada contoh sederhananya ada negara A dan negara B. Negara A dan negara B melakukan perperangan satu sama lain. Dan negara B di belakang itu ada negara C yang mengintervensi negara B untuk terus melakukan serangan kepada negara A. Nah, hal inilah yang disebut dengan proxy war. Jadi di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi proxy war nggak sih? Atau belum pernah sama sekali? Pada faktanya di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kerajaan-kerajaan sudah ada di Indonesia. Dulunya penjajah melakukan adu domba dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia saling berperang satu sama lain. Nah, hal inilah yang disebut dengan proxy war. Adu domba merupakan bagian dari proxy war. Selain itu ada juga contoh proxy war yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya gerakan separatis di Indonesia. Dulunya Timur Timur melakukan gerakan separatis sehingga sekarang melepaskan diri dari Indonesia. Kemudian saat ini adanya gerakan separatis di Papua, di mana hal ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan mendukung gerakan separatis dari Papua.
Hal inilah yang memecah belah Indonesia. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Dengan ini, kita dapat menguatkan diri kita tidak terlena dengan godaan-godaan dari negara-negara lain yang ingin menghancurkan Indonesia. Isu yang terakhir yaitu kejahatan komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa itu pada dasarnya apa sih? Jadi, menurut Bittner, tahun 1977, komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada khalayak banyak. Jadi, salah satu bentuk dari komunikasi massa yang sering kita gunakan adalah media sosial, di mana media sosial kita gunakan saat ini mudah sekali diakses kapanpun dan dimanapun, selama kita mempunyai akses kepada media sosial tersebut. Contohnya, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, dan masih banyak lainnya. Nah, media sosial ini merupakan tempat kita berinteraksi satu sama lain, bahkan kita bisa memberikan suatu informasi yang diakses oleh khalayak banyak. Maka dari itu masuk kepada salah satu bentuk komunikasi massa. Jadi walaupun kita bebas dalam bermedia sosial, kita tetap diatur dalam beretika dalam melakukan aktivitas di media sosial. Contohnya ada Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pers di nomor 40 tahun 1999 dan juga ada Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Kemudian ada Undang-Undang Dasar nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian ada Undang-Undang Dasar nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 11 di tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang kita biasa sebut dengan UU ITE. Nah, tindakan kejahatan apa aja sih yang bisa berlaku di media sosial atau komunikasi massa? Yang pertama ada cybercrime, yang kedua ada hate speech, yang ketiga ada hoax. Ketiga hal inilah yang termasuk kepada kejahatan di komunikasi massa. Maka dari itu kita harus bijak dalam bermedia sosial sebagai calon pegawai negeri sipil dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Bijak dalam bermedia sosial itu seperti apa saja? Yang pertama yaitu selalu mengecek kebenaran dari berita itu sendiri sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedua, kita harus memahami regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kita harus menegakkan etika dalam bermedia sosial, baik dalam etika berbicara, menyampaikan informasi, atau merespon suatu informasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita memasang identitas diri kita dengan benar, dengan tidak memalsukan data apapun. Yang kelima, kita harus berhati-hati dalam memposting hal-hal yang menyangkut paut dengan data pribadi. Itu dia penjelasan kami tentang analisis isu-isu kontemporer. Saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan maupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih.